dan ini bisa ditarik ke depan ya. Dan ini bisa dilihat nih, masih ada bunga es di sini. Berarti ini sangat parah ya. Tuh, di sana terjadi bunga es ya, yang menandakan ini sistem pada kulkas 2 pintunya ini mengalami abnormal atau masalah ya, karena ini menggunakan sistem timer, dan timer itu banyak komponen pendampingnya seperti fuse panas, heater, fuse dingin atau defrost ya, dan timer itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat nih, sampai bunga esnya tebal nih bagian sini ya. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya ada job kulkas ya, nih 2 pintu. Dan kata usernya ini ketika kulkas ini dicolokin ya, lama-kelamaan sekitar 3 hari lebih di bagian freezernya, nih bisa dilihat. Bagian freezernya ngeblok es ya, seharusnya untuk di kulkas 2 pintu ini tidak ngeblok es seperti ini. Oke, ini yang menyebabkan jadi kulkas pintu bagian bawahnya ini tidak dingin ya teman-teman. Oke, sebenarnya apa yang terjadi pada kasus kulkas 2 pintu ini bisa untuk disimak videonya sampai habis tentunya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, ini langsung saja ya teman-teman bisa saksikan. Untuk kulkas 2 pintu terjadi pengeblokan es dan pintu bawahnya tidak dingin ini pastinya. Oke, simak terus videonya sampai habis. Nah, ini untuk unit kulkas 2 pintunya ya teman-teman, nih bisa dilihat tuh kulkas 2 pintu. Nih di sini mereknya SAP nih teman-teman. Oke, nih ini seperti yang saya jelaskan di video pembuka tadi. Ini di bagian pintu atasnya tuh teman-teman bisa lihat ya. Ini harusnya untuk kulkas 2 pintu tidak ngeblok es di pintu atasnya seperti ini ya. Karena untuk kulkas 2 pintu ini menggunakan sistem kipas. Jadi dinginnya ini bukan dari pengemblokan es, tapi dinginnya nanti disemburin lewat angin ya. Nah, ini tapi terjadi pengemblokan seperti ini ya. Jadi hembusan angin yang diproduksi ini tidak bisa turun ke pintu bawahnya nih teman-teman. Jadi di pintu bawahnya ini otomatis tidak dingin sama sekali ya nih. Ini tidak dingin sama sekali. Tuh. Ya, ini sebenarnya apa yang terjadi pada kulkas 2 pintu ini, sehingga terjadi pengomblokan es di bagian pintu atas yang mengakibatkan pintu bawahnya ini tidak dingin. Weh, ini saya akan perlihatkan pencarian masalahnya dan untuk cara mengatasinya ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai habis tentunya. Oke, pertama-tama ini tentunya kita harus menghancurkan bunga esnya dulu ya teman-teman ya, di bagian sini. Tuh, ini tebal banget bunga esnya. Nanti kita menggunakan air ya. Terserah teman-teman mau semprot selang apa-apa, ini saya pakai botol dilubangin terus disemprot-semprotan gini nih. Nah, disemprot sampai bunga esnya hancur ya. Terus dengan tujuan kita bisa membongkar cover pintu bagian atasnya untuk pengecekan komponen yang ada di dalam evaporator atau freezer kulkasnya teman-teman. Karena di balik cover ini banyak beberapa macam komponen yang harus kita cek tentunya. Oke, nah pokoknya teman-teman semprot-semprot terus ya sampai
bunga esnya hancur, supaya cover atasnya bisa dibuka. Oke, ini akan saya skip dulu karena ini prosesnya agak lumayan lama. Oke. Nah, setelah saya menghancurkan bunga esnya ya menggunakan semprotan air yang dalam botol ini udah saya buka cover freezer atau evaporatornya ya. Di sini ada baut nih 1 2, udah dilepas dan ini udah saya bongkar ya. Dan teman-teman bisa dilihat, oke. Ini pengemblokan es sampai ke area blower ya atau kipas nih. Ini kipas sampai tidak bisa berputar nih. Ya. Karena kipasnya terjegal oleh biang es. Ya, nih. Nggak bisa jalan. Ya, oke. Ini saya masih tetap akan hancurkan dulu bunga esnya nih di bagian sini, dan saya akan buka cover gabusnya. Nanti bisa kelihatan evaporatornya atau freezernya ya teman-teman. Oke, ini saya akan lanjut hancurkan bunga esnya dulu. Sama caranya seperti ini. Saya semprot-semprot ini sampai hancur ya. Oke teman-teman, ini saya akan skip lagi videonya. Oke. Nah, ini setelah saya hancurkan bunga es yang ada di gabus freezer atau evaporatornya ya. Ini sudah bersih dari bunga es dan ini bisa ditarik ke depan ya. Dan ini bisa dilihat nih, masih ada bunga es di sini. Berarti ini sangat parah ya. Tuh. Di sana terjadi bunga es ya. Yang menandakan ini sistem pada kulkas 2 pintunya ini mengalami abnormal atau masalah ya, karena ini menggunakan sistem timer, dan timer itu banyak komponen pendampingnya seperti fuse panas, heater, fuse dingin atau defrost ya, dan timer itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat nih sampai bunga esnya tebal nih bagian sini ya. Ini akan saya hancurkan lagi bunga esnya untuk pengecekan komponennya ya teman-teman. Oke. Nah, ternyata teman-teman, setelah saya melakukan pembersihan dan melakukan pengecekan ya di pintu atas nih. Ini kan pintu atas ya, ini pintu bawah. Oke. Ini komponennya yang di dalam evaporator ya. Untuk bimetal atau defrostnya ini sudah pernah ganti ya, dan ini fuse panas juga udah ganti ya, dan heater ini juga udah ganti nih karena ini sudah sambungannya ini dari ke bawah nih kabel ini juga ya. Ini heater ya, ini sudah gantian. Untuk fuse panas, defrost atau bimetal, dan heaternya di bagian ini kan evaporator, di bawah sana ada heater udah pernah diganti, dan ini bisa dilihat nih teman-teman. Untuk bimetal atau defrostnya ini sudah kemasukan air nih ya. Ini saya usap-usap, ini tidak hilang, berarti airnya di dalam nih ya. Nih teman, ini yang menyebabkan bimetal ini abnormal ya teman-teman. Jadi ini tidak bisa untuk penghancuran bunga es, tidak mau nyambung. Oke, jadi pas heater maunya bekerja tapi ini tidak aktif dikarenakan ini sudah kemasukan air atau sudah rusak ya, abnormalnya di sini. Jadi ini nanti saya akan melakukan pergantian defrost atau bimetal
dan akan saya tempatkan di sini nih. Ini namanya akumulator ya. Ini suhu dingin maksimalnya di sini daripada di evaporator, jadi nanti saya akan tempatkan bimetal di sebelah sini. Oke, saya akan melakukan pergantian bimetal atau defrost ya, karena untuk fuse panas dan heater ini masih bagus. Oke teman-teman, simak terus videonya. Oke teman-teman, ini saya sudah melepas bimetal ya. Ini yang tadi bawaannya nih, ada air ya masuk nih, bisa dilihat tuh ya, ada kemasukan air nih yang menyebabkan bimetal abnormal jadi rusak nih ya. Dan saya sudah pasangkan yang baru. Nah ini yang baru nih, bisa dilihat ini masih kering ya, tidak ada air masuk atau uap ya, kering. Dan untuk penyambungan kabelnya ini untuk sub, untuk defrost ini pink sama biru ya, tinggal kita sambung aja karena ini bimetalnya juga kabel isi 2. Oke, lalu kita posisikan di sini nih, di akumulator ya, biar suhu dinginnya maksimal untuk memudahkan bimetal mudah aktif ya. Sebelah sini nih, bimetalnya sebelah sini, nanti tinggal kita rapikan kabelnya aja biar tidak berantakan ya, dan kita pasangkan ke posisi semula lagi. Oke, dan ini akan saya pasang kembali nanti dan akan saya coba tentunya. Oke teman-teman, simak terus videonya. Nah teman-teman, ini udah saya rapikan kembali ke posisi semula ya, untuk komponen-komponen dan kabelnya sudah ditata rapi seperti ini. Dan saya juga sudah melakukan pergantian ini nih, defrost atau bimetal ya, dan saya tempatkan di sebelah sini di akumulator. Oke, dan ini tadi kan sebelum saya melakukan perbaikan ya, pas pembongkaran ini, di sini banyak bunga es ya, yang mengakibatkan kipas ini tidak bisa berputar ya. Pemicunya ini tadi, karena pas mau proses penghancuran bunga es atau defrost ini tidak mau nyambung. Oke, jadi bagian freezer atau pintu atasnya ini penuh dengan bunga es ya teman-teman ya, sehingga ini kan kalau kulkas 2 pintu ini sistemnya menggunakan blower atau kipas nih, bisa dilihat yang saya tunjuk. Ini kipas nyembur ke sini, nanti di bawah sini ada ventilasi nih ya. Udara dinginnya yang diproduksi oleh evaporator akan dikirimkan lewat blower ini nih ke pintu bawah sana. Nanti keluarnya di sini, di ventilasi pintu bawahnya, sehingga pintu bawah juga nanti akan dingin. Jadi seperti itu ya untuk kulkas 2 pintu sistem kerjanya. Oke, semoga ini bisa dipahami untuk teman-teman semua ya, untuk para pemula ataupun pengguna ya. Ini yang menyebabkan kulkas 2 pintu ini bagian bawahnya tidak dingin, ini di kasus kali ini adalah defrost atau bimetalnya. Oke, ini tinggal teman-teman nanti rapikan kembali seperti posisi semula dan bisa digunakan kembali dengan normal ya, kulkas 2 pintunya teman-teman. Oke, mungkin begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, tentunya di channel saya ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.